Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Mari kita belajar bersama. Kita akan belajar dari buku tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di sekolah pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat menggali informasi dan menyebutkan serta menceritakan keberagaman karakteristik fisik individu di rumah kepada teman dengan benar dan percaya diri. Anak-anak juga diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya ekspresi 3 dimensi dengan tepat. Diharapkan dapat mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat lempung terigu sebagai salah satu bahan lunak dengan benar. Anak-anak juga diharapkan dapat berkreasi membentuk benda yang memiliki fungsi tertentu dengan kreatif sesuai tema yang telah ditentukan dengan lempung terigu. Yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat menemukan dan menuliskan kata ajakan dengan tepat. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada Lani, Dayu, Siti, Edo, Beni, dan teman-teman sedang bermain ketika istirahat. Mari kita baca wacana berikut ini. Setiap hari aku pergi ke sekolah. Tak terkira senang rasa hatiku. Berjumpa dengan teman dan sahabat. Belajar dengan guru yang selalu sabar. Banyak pengalaman yang kudapat di sekolah. Kadang mengesalkan, tetapi lebih sering menyenangkan. Aku senang pergi ke sekolah, bertambah teman dan ilmu. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Lagu yang berjudul Esok-esok Srengengene Lagi Metu. Esok-esok srengenge lagi metu sibu nyuwun pangestu Kang Putra badhe sinau sibu nyangking atas ing jerone isi sabak bapak krep lan soto wis cumepak ana kotak bapak awan-awan srengenge ana tengah simbah bunga-bunga keng wayah wangsul sekolah simbah sore-sore lampune diurupake budhe bocah kene sregep-sregep sinaune budhe. Ya, selanjutnya anak-anak boleh mengulang lagunya ya kalau memang belum bisa. Nah, di sini perhatikan gambar ada Udin, ayah, ibu, dan kakaknya. Mereka melambaikan tangan. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak. Namanya Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Nah, kalau anak-anak perhatikan dalam bacaan tadi, Udin mirip ibu, Mutiara mirip ayah. Jadi, apa yang dikatakan mirip tersebut disebut juga dengan ciri fisik seseorang. Nah, setiap orang mempunyai cirinya masing-masing. Ciri fisik ya terutama. Bagaimana dengan keluargamu? Ceritakan kepada teman. Ciri fisik itu yang nampak dari tubuh kita ya anak-anak ya. Contoh dari cerita itu, keluarga Udin terdiri dari 4 orang. Wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Ayah paling tinggi di rumah. Rambut Kak Mutiara lurus. Kata mirip
Kemudian rambut itu sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, maka itu disebut dengan ciri fisik. Selanjutnya, tempelkan foto keluargamu pada kotak berikut. Contohnya ini. Nah, di sini yang Bu Guru tempelkan adalah foto keluarga besar SD Negeri Bandung. Ada Bapak Ibu guru ya di situ. Anak-anak bisa perhatikan bahwa setiap orang yang ada pada gambar tersebut berbeda-beda. Wajahnya terutama ya, rambutnya terutama. Kemudian bentuk tubuhnya. Semuanya berbeda. Itulah yang dinamakan dengan ciri fisik. Nah, selanjutnya, tuliskan ciri-ciri anggota keluargamu, baik ayah, ibu, kakak, bagi yang punya ya, adik, bagi yang punya. Lalu ceritakan kepada teman. Contoh ciri fisik yang bisa disebutkan untuk mengerjakan soal tersebut, yang pertama, rambutnya. Apakah lurus, apakah keriting, ikal, dan sebagainya. Nomor 2, ada mata. Matanya sipit ataukah bulat besar? Kemudian yang ketiga, hidung. Apakah hidungnya mancung? Apakah hidungnya pesek? Apakah hidungnya mancung dan besar atau kecil, lurus, dan besar? Kemudian nomor 4 ada warna kulit. Apakah kulitnya kuning, putih, sawo matang, hitam, coklat, dan sebagainya. Kemudian nomor 5 bentuk bibirnya. Bisa bibirnya tipis, tebal, apakah bentuknya segitiga atau bibirnya lurus. Kemudian yang keenam ada tinggi badan. Nomor 7 ada berat badan. Yang ke-8 ada bentuk wajah. Selanjutnya, kita akan belajar membuat lempung terigu. Lempung terigu ini, kalau anak-anak kesulitan membayangkan, bayangkan saja plastisin ya nak ya. Kalau slime nanti terlalu lembek, ini plastisin, kalian nanti bisa memainkannya, membentuknya menjadi berbagai model. Lalu bagaimana cara membuatnya? Perhatikan bacaan berikut ini. Di sekolah, Udin dan teman-teman membuat lempung terigu. Ibu guru membantu mereka. Lempung terigu untuk membuat berbagai bentuk. Siti membawa tepung terigu untuk dan pewarna makanan. Beni membawa garam dan minyak goreng. Udin menyiapkan air hangat untuk melarutkan garam. Nah, bahan-bahan yang disebutkan tadi ada di sini. Minyak goreng, kemudian air, tepung terigunya, kemudian pewarnanya. Di situ ada tepak berwarna hijau, nampan hijau, kemudian ada garam juga ya, maaf lupa tidak disebutkan. Ada nampan itu digunakan untuk menguleni adonan. Ya, jadi nanti dituang di situ bahan-bahannya, kemudian diuleni. Diuleni itu diulet-ulet, dicampurkan bahannya, diwenyet-wenyet nanti sampai menjadi kalis dan bisa dibentuk. Nanti cara membuatnya ternyata mudah. Pertama, larutkan 1 gram garam dengan sedikit air hangat. Maka tadi ada air hangat dan garam, ada air dan garam. Tambahkan pewarna makanan. Kalau pewarna makanan kamu berupa cair, bisa ditetes saja ya, tidak perlu banyak-banyak sampai 1 sendok. Karena di sini kita hanya akan praktek dengan sedikit bahan. Cukup setetes itu aja nanti sudah cukup. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Nah, setelah dituang minyak goreng, jangan lupa diaduk ya bahan-bahannya. Setelah bahan-bahannya diaduk rata, selanjutnya terakhir, tambahkan 200 gram tepung terigu sampai adonan siap dibentuk. Ketika anak-anak menambahkan adonan tepung terigu tadi, menambahkan tepung terigu, itu sebelum adonan siap dibentuk, anak-anak harus mencampurkannya dulu, diulek-ulek dan sebagainya, sampai semua bahan tercampur dan kalis. Kalis itu artinya adonan yang kalian buat itu tidak menempel di tangan lagi. Jadi meskipun kalian meremas-remasnya, memainkannya, membentuknya, kemudian mengubahnya menjadi berbagai model, itu tidak menempel di tangan kalian. Itu namanya kalis.
Nah, anak-anak, buatlah berbagai bentuk dari lempung terigu seperti yang diperhatikan pada gambar tersebut. Di situ ada Siti dan teman-teman sedang mempraktekannya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, bisa dibuat bentuk buah-buahan ya, lempung terigunya. Berbagai model buah, ada semangka, stroberi, nanas, anggur, pisang. Bisa juga dibentuk pesawat. Anak-anak bisa menirukan modelnya atau bisa mencari model yang lain. Bisa juga dibuat untuk membuat taman bunga. Nah, ada bunga-bungaan, ada pohon juga. Ini caranya ditempelkan pada kertas ya, Nak ya. Kemudian ada juga bentuk kapal. Anak-anak bisa membuat model yang lain. Kreasi kalian bebas. Kembangkan imajinasi kalian mau bikin apa. Kalau kalian mengalami kesulitan boleh minta tolong orang tua atau teman. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Inilah sekolah Udin dan teman-teman. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama. Udin mengajak Benny dan Edo bermain petak umpet. Ingat, nama lain petak umpet adalah galasin. Kalau di sini jelungan atau jilungan. Cuma beda E dan I, beda tempat, beda nama, tapi intinya sama. Mau petak umpet, mau galasin, mau jelungan, modelnya sama. Ya. Mari kita bermain petak umpet, ajak Udin kepada Edo dan Benny. Ayo kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani dan Siti. Kalau melihat wacana ini, anak-anak bisa menemukan kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakannya yang pertama, mari kita bermain petak umpet. Yang kedua, ayo kita pergi ke kantin. Nah, di situ ada dua ya. Oh, di sini ada pertanyaan. Dapatkah kamu menemukan kata ajakan pada cerita di atas? Ada ya? Iya, kalimat ajakan pada bacaan ada dua. Yang pertama, mari kita bermain petak umpet. Kemudian yang kedua, ayo kita pergi ke kantin. Nah, selanjutnya, kalimat ajakan anak-anak ditandai dengan adanya kata. Jadi kalau kamu mau mencari mana sih yang merupakan kalimat ajakan, cari saja kalimat yang ada kata mari. Kalau dalam kalimat itu ada kata mari, berarti itu kalimat ajakan. Yang kedua ada kata ayo. Dan yang ketiga ada kata yuk. Jadi menandainya gampang, mencarinya mudah. Kamu kalau melihat kalimat di situ ada kata mari, ayo, atau yuk, itu merupakan kalimat ajakan. Selanjutnya, susunlah kalimat ajakan, gunakan kata ajakan yang tersedia. Ini berdasarkan wacana tadi ya. Mari membaca buku di perpustakaan. Nah, kemudian ada ayo pergi ke kantin. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Di situ ada Lani dan Dayu. Kamu bisa melihat Dayu sedang memegang buku sambil menunjuknya. Dia mungkin mengucapkan sesuatu kepada Lani. Lani juga memberikan tanggapan. Dilihat di situ mulutnya Lani terbuka, tangannya diangkat ke atas, seolah-olah dia sedang memberikan tanggapan. Kira-kira kalimat ajakan yang seperti apa yang diucapkan oleh Dayu? Mari kita buat contohnya. Lani, ayo membaca buku ini bersamaku. Anak-anak bisa membuat contoh yang lainnya. Kegiatan bersama orang tua di rumah, Bapak Ibu, sebagai orang tua, panjenengan diminta untuk menceritakan pengalaman yang paling berkesan di sekolah pada hari tersebut. Maksudnya apa? Panjenengan memberikan contoh dulu, ketika jenengan bersekolah, ketika Bapak Ibu bersekolah dulu, ada pengalaman yang berkesan. Kemudian mintalah anak-anak kalian untuk menceritakan pengalaman yang berkesan pada hari itu. Untuk penilaian pengetahuan, yang pertama, membuat kalimat ajakan berdasarkan gambar Lani dan Dayu di halaman 109. Tadi sudah ada contohnya satu. Anak-anak bisa membuat
kalimat yang lainnya yang tidak harus sama dengan punyanya Bu Guru. Kemudian untuk penilaian keterampilan, yang pertama menceritakan keberagaman karakteristik individu di rumah kepada teman. Tadi ya yang disuruh nempel foto, kemudian menyebutkan ciri fisik anggota keluarga. Nah, di sini kriteria penilaiannya menceritakan keberagaman karakteristik individu di rumah kepada teman. Ingat, di sini karakteristik fisik yang diceritakan. Entah rambutnya, wajahnya, hidungnya, dan sebagainya, intinya yang nampak pada tubuhnya. Kemudian yang kedua, membuat karya 3 dimensi dari lempung terigu dengan tema pengalaman di sekolah. Berikut kriterianya, anak-anak diminta untuk membuat lempung terigu. Karena keterbatasan kita di masa pandemi ini, anak-anak bisa membuatnya di rumah, kemudian di video atau di foto hasilnya kepada Bu Guru. Anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.